Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian fikih muamalat. Fikih muamalat yaitu bercerita tentang fikih sosial muamalat, yaitu interaksi sosial. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan interaksi antara kerabat ya, baik antara orang tua dengan anak atau pasangan suami istri atau seorang tuan dengan budaknya. Fasal fi ahkam nafaqatil aqarib, yaitu hukum memberi nafkah ya, memberi nafkah, memberi infak, memberi uang kepada kerabat. Di dalam sebagian nusakh matan takhiru hadal fasli, yaitu fasal ini diakhirkan anil ladzi ba'dahu, dari fasal yang setelahnya. Nafaqah itu diambil dari kata infak. Infak, memberi. Wa huwa al-ikhraj, yaitu mengeluarkan. Wa la yusta'malu illa fil khair. Infak atau nafaqah itu dia tidak digunakan kecuali pada kebaikan ya. Saya memberi nafaqah ini ya. Saya infak 10.000. Nah, infak ini pasti ya, dia diberikan kepada kebaikan. Walin nafaqati asbabun salasa. Jadi nafaqah di sini ada sebabnya. Dia memiliki 3 sebab. Yang pertama kerabat, yang kedua yaitu milkul yamin, sebab kepemilikan budak, wazauziyatu, dan suami istri. Wa dzakara al-musannifu as-sababa al-awwal. Musannif, muallif, pengarang kitab menyebutkan sebab yang pertama, wa nafaqatul amudaini, ya, nafkahnya orang tua dan anak, minal ahli, ya, dari keluarga, wajibatun lil walidaini, bagi orang tua, wal mauludina, dan bagi seorang anak. Jadi nanti baik orang tua ataupun anak nanti ada kewajiban-kewajibannya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baik itu ittafaqu fiddin, antara orang tua dan anak itu sama dalam agamanya, awikhtalafu fihi, atau keduanya itu berbeda. Misal ibunya seorang muslimah, kemudian anaknya seorang Kristiani misal. Tapi mereka tetap antara orang tua dan anak wajibatun ala auladihim. Wajib ya terhadap anak-anak mereka. Fa'ammal waliduna wa in alu. Adapun orang tua wa in alu, dan yang seatasnya, fatajibu nafaqatuhum bisyartaini, maka wajib memberi nafkah kepada orang tua dengan 2 syarat. Nah, di sini kita temanya berbicara tentang orang tua. Artinya orang tua itu menjadi kewajiban seorang anak ya. Jadi kita sebagai seorang anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dengan 2 syarat. Yang pertama yaitu al-faqru lahum. Orang tua tidak mampu, al-faqr, tidak punya duit. Apa itu al-faqr? Adamu qudratihim ala malin aw kasbin. Mereka tidak mempunyai harta. Mereka tidak mempunyai pekerjaan. Ketika orang tua kita tidak ada harta, tidak ada pekerjaan, ini menjadi kewajiban kita selaku seorang anak yang memberi nafkah ya. Membalas budi itu sudah menjadi kewajiban kita ya. Dalam Al-Quran sendiri yaitu mengatakan birrul walidain, ya, diperintahkan birrul walidain, itu berbuat baik kepada orang tua. Wazamanah, lumpuh, awil fakru wal junun. Jadi di sini ada 2, fakr
dan lumpuh ya. Jadi yang menjadi kewajiban ini bahasanya itu wajib ya teman-teman. Jadi ketika orang tua kita fakir, fakir itu artinya dia tidak ada harta, tidak ada pekerjaan dan lumpuh, wajib ya bagi seorang anak untuk memberi nafkah kepada orang tua. Atau yang kedua, fakir plus gila. Ya, wajib juga kita memberi nafkah. Wazamana hiya masdar. Zamanah itu merupakan masdar zaminar rojulu zamanatan. Yaitu seorang laki-laki yang lumpuh, benar-benar lumpuh. Idza hasala lahu afat, ketika dia mendapatkan afat, bahaya. Fa in qadiru ala malin aw kasbin lam tajib nafaqatuhu. Tapi kalau mereka mampu ya untuk mendapatkan harta, mampu untuk bekerja, maka dia tidak wajib. Ya, maka seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Tapi kalau sebaliknya, ya kita wajib ya. Tapi kita pun selaku seorang anak, misalnya saya pribadi pesan kepada pendengar, kita niatkan mampu nggak mampu, kita seorang anak yaitu baiknya yaitu memberi nafkah kepada orang tua. Misal 1 bulan 1 juta, 2 juta ya. Hitung-hitung apa sih balas budi kebaikan orang tua ya. Ya buat orang senang, buat orang tua kita senang itu baik aja gitu kan. Wa ammal mauluduna wa insafalu. Nah, kalau misal tadi kewajiban seorang anak memberi nafkah kepada orang tua, nah sekarang kewajiban seorang orang tua ya memberi nafkah kepada anak. Fatajibu nafaqatuhum 'alal walidaini bi salasati syarat. Nah, ini ada 3 syarat ya. Yang pertama fakir wasigor. Ya, fakir tadi ya fakir tidak ada duit, wasigor dan masih kecil. Nah, adapun yang kaya, al-kabir udah kaya, kabir, maka dia tidak wajib dinafkahi. Yang kedua, al-faqr wa zamanah. Ya, fakir kemudian lumpuh. Ini kebalikannya. Ya, kaya yang kuat, maka tidak wajib diberi nafkah. Atau fakir dan gila, maka goni akil tidak wajib dinafkahi. Nah, kemudian mungkin musannif ya, muallif menyebutkan sebab yang kedua dalam ucapannya wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibatun. Jadi memberi nafkah ya, memberi uang lah ya, nafkah kepada budak dan hayawan itu wajib. Faman malaka raqiqan 'abdan aw amatan aw mudabbaran aw umma waladin aw bahimatan wajaba 'alaihi nafaqatuhu. Seseorang yang memiliki budak ya, abad, amat, mudabbar, ummu walad, ini semuanya namanya budak atau memiliki hayawan, maka seorang malik ya, pemiliknya itu wajib memberi nafkah ya, ngupai mangan. Fayud'imu raqiqahu min ghalibi quti ahlil balad. Maka seorang malik, pemilik ya, seorang sayyid, yaitu memberi makan budaknya ya, min ghalibi quti ahlil balad, yaitu standar makanan penduduk di situ. Kaprah umumnya ya, makanan kutil balad itu makanan pokok ya. Kalau misal kita di Indonesia ya kasih nasi bungkus, wa min ghalibi udumihim bi qadril kifayah, dan dikasih juga nggak hanya sebatas makanan pokok tapi lauk pokoknya ya. Lauk pokok di situ apa? Misal biasanya ya ayam, telur, wa yaksuhu min ghalibi kiswatihim, dan seorang malik yang memberi sandangan, memberi pakaian ya. Ya standar pakaian di situ. Wala yakfi fi kiswati raqiqihi satrul aurati, dan tidak boleh ya hanya memberi satu pakaian yang sekadar untuk menutupi aurat saja, itu tidak boleh.
ya kita tetap harus memuliakan, menghormati status dia manusia. Ini ceritanya masih ada budak ya teman-teman. Kalau dulu kan masih ceritanya ada budak, kalau misalnya sekarang kan sudah nggak ada budak ya. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqunuhu ma la yutiquna. Jadi seorang malik juga tidak boleh memberi beban tugas yang budak itu dia tidak mampu. Fa idza istamala al-maliku raqiqahu naharon arahahu lailan. Ketika seorang malik memperkerjakan budaknya pada siang hari, maka malamnya disuruh istirahat. Jangan digejos terus ya. Budak itu kan bukan mesin. Suhu dan sebaliknya ketika dikerjakan malam hari, ya siangnya istirahat. Wa yurihuhu sayfan waqtal qailulati. Dan diberi istirahat pada musim panas, yaitu pada waktu qailulah. Jadi musim panas itu misal jam 12 lagi panas-panasnya, ya disuruh liren, ya disuruh istirahat dulu. Wala yukallafu dabbatahu aidan ma la tutiqu hamlahu, dan tidak boleh memberi beban ya yang berat kepada dabbah, itu binatang yang bawa bawaan itu loh, kayak misal keledai, sapi ya. Mala tutiku hamlahu, yang dia tidak mampu untuk membawanya. Kemudian sebab yang ketiga, karena udah 11 menit teman-teman, jadi kita agak cepat ya. Ini nafakohnya seorang istri ya. Min nafsiha wajibatun ala zauz. Wajib ya terhadap seorang suami. Walamma ikhtalafat nafaqatu zauzati bihasbi haliz zauzi bayyana al-musannif dzalika fi qawlihi. Jadi memberi nafkah terhadap seorang istri itu berbeda ya. Jadi kita seorang suami, misal yang baca ini seorang laki-laki yang nantinya bakal jadi seorang suami, itu memberi istri ya, menafkah istri itu bihasabi haliz zauz. Ya tergantung suaminya kaya atau tidak. Nah, wahiyya muqaddarah. Nah, itu nanti di apa ya, dikira-kirakan. Fa'in kana zauzun musiran, ketika seorang suami itu kaya. Wa ya'tabaru yasaruhu bitulu'i fajri kulli yaumin famuddani. Dan dianggap kekayaannya itu bitulu'i fajrin kulla yaum. Setiap keluar fajar setiap hari, maka famuddani. Seorang suami wajib mengeluarkan 2 mud berupa makanan yang wajib baginya setiap hari ma'alailatihi al-mutaakhira anhu li zauzatihi muslimatan kanas audimiyatan. Jadi seorang zauz musir, seorang suami yang kaya, dia wajib mengeluarkan 2 mud ya, dalam setiap harinya kepada muslimatan, kepada istrinya yang muslimah atau kepada istrinya yang dimiyah, qurratan au kana suraqiqatan, baik istrinya itu merdeka ataupun budak. Mudani di sini min ghalibi kutiha, yaitu makanan pokok di daerahnya ya. Wal murad ghalibu qutil balad min hintatin aw sya'irin aw ghairihima. Yang dimaksud dengan kutil balad yaitu makanan pokok, yaitu ada gandum, syair atau yang selainnya ya. Intinya sih kan kutil balad ini makanan pokok. Dari kita kan setiap negara memiliki makanan pokoknya masing-masing. Kayak misal di Tunis makanan pokoknya apa? Gandum. Bagetnya ya itu nanti yang dikeluarkan. Hatta al-aqid ya, ini susu kental ya. Fi ahli badia ya, penduduk desa ya. Yaktatunahu, yang menganggap akad tadi ya makan pokok. Wa yajibu li zauzati minal udum wal kiswah ma jaras bihi al-'ada fi kulli minhuma. Jadi wajib bagi seorang istri yaitu mendapatkan makanan, pakaian yang berlaku di adat tersebut ya. Fa in jaras adatul baladi fil udum bizaitin wa syarajin wa jubdin wa nahwiha utubian al-adu fi dzalika.
Ketika yang berlaku itu udumnya, ya makanannya itu zaid, syaraj, itu juban, dan ya itu diikutilah adatnya itu. Wa illam yakun fil baladi udum. Lauk ya, udum itu lauk ya. Kalau di dalam negara tersebut tidak ada lauk pokok, lauk umumnya gitu loh, maka fayajibu alla iqu bihali zauzi. Ya, maka ya menyesuaikan keadaan suaminya aja. Wa yahtalifu waladum bihtilafil fusul, karena ya lauk ini berbeda dengan berbedanya masa, ya apa sih, musim fusul. Fayajibu fi kulli faslin ma jarat bihi adatun nas fihi minal udum. Maka ya setiap fase, setiap musim itu ya adatnya itu beda gitu loh. Kayak misal di negara Arab sendiri ya musim dingin ya makanannya ini, musim panas makanannya ini, musim semi makanannya ini, musim gugur makanannya ini gitu loh. Beda dengan di Indonesia yang musimnya itu aja, musim hujan, musim kemarau. Wa yajibu lizaujatil aidon lahmun. Wajib juga seorang istri mendapatkan ini ya, apa sih, daging ya yang layak dengan keadaan suaminya. Wa in jarad adatul baladi fil kiswa limisli zauzi bikatan aw harir wajaba. Nah, tadi kalau misal yang di atas ini ketika suaminya kaya. Nah, di sini suaminya miskin. Wa in kana zauzu mu'siran, suaminya miskin. Maka yang saruhu bitulu ifajri kulla yaumin famuddun. Satu mud ya. Wajib bagi seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan satu mud makanan dari makanan pokok di negara tersebut, ya ma'alailatihi al-mutakhir anhu wa ma ya'tadimu bihi al-mu'siruna mimma jarat bihi adatuhum minal udum. Wa yaksunahu mimma jarat bihi adatuhum minal kiswa. Ya wajib memberi pakaian ya, pakaian umumnya ya, adatuhum minal kiswa. Wa in kana zauzu mutawasitan, ketika seorang suami itu tengah-tengah ya, tidak kaya, tidak miskin banget ya, maka dia wa baru tawassutuhu bitulu'i fajri kulla yaumin ma'a lailatihi al-mutakhiranahu famuddun. Satu mud. Fal wajibu alaihi, wajib bagi seorang suami yang mutawasit terhadap istrinya yaitu muddun wa nisfun ya. Satu mud setengah berupa makanan dari makanan pokok. Wajibu laha minal udum al-wasat wa minal kiswa al-wasat. Tadi mutawasit di sini ya makanannya ya setengah, apa sih artinya, yang enggak ke bawah banget gitu. Dan pakaian pun enggak ke bawah banget atau ke atas banget. Yaitu baina ma yajibu 'alal musiri wal musiri, yaitu di antara orang kaya dan orang miskin. Wa yajibu 'ala zauji tamliku zaujatihi at-ta'am hubban wa 'alaihi tahnuhu wa khabzuhu. Wajib bagi seorang suami yaitu memiliki tamliku zaujatihi, memiliki istrinya itu berupa makanan ya. Ada simpanan berupa biji-bijian, tahnuhu yaitu tempat ini ya, tempat numbuknya, wa khabzuhu hubbaz, roti. Wa yajibu laha alatu aklin, ada alat untuk makannya, wa syurbin, minumnya, wa dobhin, dan menanaknya. Wa yajibu laha maskanun yaliku biha adatan, ada rumahnya juga. Wa in kanas mimman yukhdamu misluha fa'alaihi ay az-zawj ihdamuha bi khurratin aw amatin lahu aw amatin mustajaratin aw bil infaqi ala man sahiba zawjata min khurratin aw amatin li khidmatin in radiya zawju biha. Jadi di sini ketika seseorang yang mengambil pegawai ya, mencari budak, maka wajib bagi seorang suami yang memperkerjakan itu, baik yang dibudaknya itu merdeka, amat, yang disewa. Wa in asaro binafaqatiha,
ketika dia susah ya dengan memberi nafkah kepada istrinya, al-mustaqbala falaha as-sabru ala isarhi, maka itu kalau benar-benar susah betul ya untuk memberi nafkah kepada istrinya, nggak mampu, ya sabar ya atas kemiskinannya. Wa tunfiqu ala nafsiha min maliha. Ya hidup ya makan untuk sendiri aja. Au taqtaridu wa yasiru ma anfaqasu dainan alaihi, atau minjam ya, jadi benar. Walaha faskun haul karim, dan bagi seorang istri boleh untuk faskun nikah ya, untuk merusak nikahnya, cerai. Wa idza fasaqat hasratil mufaraqah, ketika ya fasah nisa maka ya pisahlah itu. Wa huwa furqatu fasq la furqatu talaq. Nah, tapi di sini yang menjadi catatan pisah fasahnya ya, bukan tolak di sini karena miskinnya itu. Adapun nafkah madiyah, nafkah yang dulu, maka tidak rusak lizauzati bisa babiha. Wa kadzalika lizauzati fasqun nikah in asaru zawjuha, sama ini. Bisodaq ya, mas kawin qabla dukhul. Sawana alimat yasaruhu qabla al-aqdi amla. Ya Allah, sedih benar. Ini gara-gara ekonomi keluarga ya, si suami istri jadi cerai ya. Janganlah, naudzubillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat.